Bek timnas Indonesia, Maes Hilgers mendapat kritik tajam dari ex-pemain Ajax Kenneth Perez. Ex-pemain Ajax itu sampaikan kritik pedas pasca pertandingan antara Ajax versus FC Twente. Di laga tersebut, FC Twente menyerah dengan skor 0-2. Dua gol kemenangan Ajax dicetak oleh Jordan Henderson pada menit ke-28 dan Wout Weghorst menit akhir pertandingan. Gol pertama Ajax yang dicetak oleh Jordan Henderson tercipta lewat free kick dan berawal dari pelanggaran Maes Hilgers. Gol itu berawal dari pelanggaran yang dilakukan, maaf untuk mengatakannya, oleh si idiot Hilgers. Entah apa yang terjadi padanya sejak ia menjadi pemain timnas Indonesia. Ia pikir dia bintang dunia. Lihat betapa kuatnya aku. Tapi ia selalu kalah dalam duel, ucap Perez. Lebih lanjut, Perez meminta Maes Hilgers untuk introspeksi diri dan bisa lebih bermain dengan kecerdasan. Kritik pedas dari Perez ini tentu saja jadi PR besar bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Maes Hilgers masih dipercaya oleh Patrick Kluivert jelang pertandingan timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak mengantongi status WNI, Maes sudah 3 kali tampil memperkuat timnas Indonesia. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong pada saat itu, Maes 3 kali tampil dengan total durasi bermain 194 menit dan mencetak 1 gol. Bek muda Ajax Amsterdam, Tristan Goijer memiliki peluang bergabung dengan timnas Indonesia. Pasalnya, Tristan Goijer yang memiliki keturunan Maluku dari pihak ibu ini mengaku tidak menutup kemungkinan akan membela tim Garuda, meskipun saat ini dirinya masih fokus pada pemulihan cedera dan mendapatkan menit bermain di Ajax Amsterdam. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan performa saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, kata Tristan Goijer. Tristan Goijer saat ini masih berusia 20 tahun dan menjalani masa peminjaman di PC Zwolle. Di tim yang juga diperkuat oleh pemain naturalisasi Eliano Johannes Reinders, Tristan Goijer baru sekali selama musim ini. Meski jauh dari Indonesia, Tristan Goijer mengaku masih terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola dinikmati di Indonesia, dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, ungkap Goijer. Media Jepang menyampaikan kabar terkini soal proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk laga timnas Indonesia pada Juni mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Jelang laga kontra Cina dan Jepang pada Juni nanti, PSSI saat ini dikabarkan sedang berusaha untuk menaturalisasi pemain keturunan baru. Media Jepang, Koli, menyebutkan bahwa pemain yang saat ini sedang diincar oleh PSSI adalah Jairo Riedewald. Sayangnya, pemain tersebut kemungkinan tidak akan bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk bulan Juni mendatang. Seorang sumber dari PSSI yang diwawancarai oleh Koli menyebutkan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald terhambat karena masalah dokumen. Dengan kondisi seperti itu, sumber tersebut menyebut bahwa Jairo Riedewald kemungkinan tidak akan tersedia untuk laga kontra Cina dan Jepang. Kabar baiknya, PSSI akan mencoba untuk menyelesaikan proses naturalisasi Jairo Riedewald sebelum putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI saat ini sedang dalam proses melakukan pengaturan yang diperlukan. Mereka sedang melakukan pengaturan sehingga dia akan siap untuk seri Juni. Tetapi jika dia tidak dapat hadir, mereka mungkin mempertimbangkan untuk memanggilnya untuk babak playoff, katanya. Timnas Indonesia dijadwalkan memulai TC di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi 2 laga penting dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Cina pada 5 Juni di SUGBK, Jakarta, dan kemudian bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. TC akan berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa Bali dipilih sebagai lokasi TC untuk memberikan suasana yang kondusif dan memanfaatkan momen liburan para pemain setelah kompetisi berakhir.
Hal ini diharapkan dapat membantu pemain memulihkan kondisi fisik dan mental sebelum menghadapi pertandingan krusial. Beberapa pemain telah tiba di Bali sebelum TC resmi dimulai, antara lain Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, dan Ivar Jenner. Tim pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastor dan Denny Lanzaat telah tiba di Indonesia pada Kamis, 15 Mei 2025. Mereka akan memimpin sesi latihan selama TC di Bali. Dengan TC yang berlangsung selama 9 hari, diharapkan para pemain dapat memanfaatkan waktu ini untuk membangun kekompakan tim, mematangkan strategi, serta memulihkan kondisi fisik dan mental. Langkah ini dianggap penting untuk menghadapi 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang yang akan menentukan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan pelatih Patrick Kluivert untuk tidak memanggil Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai tanda tanya publik. Apalagi sang pemain tengah berada di Bali, lokasi pemusatan latihan Garuda yang akan dimulai pada 26 Mei mendatang. Menanggapi hal ini, Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa ketidakhadiran Bagot merupakan keinginan sang pemain sendiri. Elkan Bagot sudah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub, jadi ya kita serahkan kepada Elkan, ujar Arya. Arya juga menegaskan bahwa stok bek tengah timnas Indonesia saat ini cukup kuat tanpa kehadiran pemain Ipswich Town tersebut. Ia menyebut nama-nama seperti Jay Idzes dan Rizky Ridho sebagai bagian dari lini pertahanan yang solid. Rumor kembalinya Bagot ke timnas Indonesia memang sempat mencuat dalam sepekan terakhir, terlebih setelah sang pemain terlihat berada di Bali. Namun dalam daftar resmi yang dirilis PSSI, tak ada nama Elkan Bagot. Posisi bek tengah kini diisi oleh Jay Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Mace Hilgers. Absennya Bagot menjadi salah satu topik hangat di kalangan netizen, mengingat kontribusinya yang cukup konsisten dalam beberapa laga sebelumnya. Meski demikian, PSSI memilih untuk menghormati keputusan sang pemain yang ingin memprioritaskan karirnya di klub. Stefano Lillipali jadi sorotan setelah kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia di 2 laga terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI resmi mengumumkan 32 pemain untuk mengikuti training center atau pemusatan latihan di Bali yang akan dimulai pada 26 Mei mendatang.